Enggak, nggak bikin bikin apa? Yang ngomong nggak bikin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Oke, oke. Kita mulai pembahasan hari ini ya. Pembahasan tryout pembekalan yang ke-25 bersama saya Amanda Sam. Oke, kita langsung aja. Kita mulai ke listen ya, ke reading dulu. Ada reading. Kita masuk ke soal pertama. Di sini perintahnya adalah dalam kerimul boko matnen danorel 고르십시오. Di sini ada perintah 고르십시오. Artinya adalah pilihlah. Pilihlah dano kosakata matnen yang tepat. Bogo dengan boleh ya Buddha melihat gambar berikut. Oke. Gambarnya di sini ada tertusuk paku. Oke, tertusuk paku. Paku punya di kata paku. Paku adalah mot. Nah, mot ada di nomor berapa? Nomor 3. Berarti jawabannya ada di nomor 3. Mose cili tak tertusuk paku. Oke, kalau yang nomor 1, Yurika Fakida, ya artinya adalah tertancap kaca. Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, sebentar, sebentar. Oke, sudah ya, maaf ada gangguan teknis sedikit. Oke, udah. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang nomor 2. Di sini ada Halida. Bari kalida artinya adalah kakinya terjepit ya. Kalida terjepit atau tertindih gitu kan. Kemudian yang ketiga musecilida tertusuk pada paku. Kemudian yang keempat ada wasangan ipta artinya adalah terkena luka bakar, mengalami luka bakar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi nomor 1 jawabannya 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini perintahnya adalah 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? Di sini ya, 무엇입니까? Artinya apa? 무엇입니까? 관계 있는 yang ada hubungannya atau yang berhubungan dengan kosakata dalam berikut. Apa yang berhubungan dengan kosakata berikut? Oke. Yang pertama di sini ada sephada. Sephada itu artinya adalah lembab. Konjohada, kering. Giuni nata. Giuni itu artinya adalah suhu. Natanya artinya adalah rendah. Suhunya rendah. Kemudian ada herida. Ini artinya adalah mendung. Oke, semua ini berkaitan dengan apa sih kosakata-kosakata ini? Coba kita lihat. Terus kata yang pertama ada narsi, artinya adalah cuaca. Yang kedua kecal, artinya apa? Musim. Yang ketiga gion, artinya adalah suhu. Sementara yang keempat, param, artinya adalah angin. Nah, ke satu, dua, tiga, empat kosakata ini ya, empat kosakata ini adalah berkaitan dengan betul narsi ya, cuaca. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal yang nomor 2. Ini ada soal Pinkane derogal kajang almajen gosol goresipsio. Oke. Goresipsio artinya adalah pilihlah. Pilihlah almajen gosol. Almat tepat. Berarti yang tepat. Gajangnya yang paling tepat. Derogal. Yang akan masuk ke mana? Pinkan bagian rumah. Pilihlah eh, yang paling tepat yang akan masuk ke bagian rumah. Oke, coba kita lihat di sini. 지하철 4호선을 타려면 뭐뭐뭐뭐 쪽으로 가야 해요. Oke. Gaya 해요. Harus kata pergi 쪽으로 ke arah. Cok ke arah.
titik-titik haryomen ryomen jika mau ya ryomen jika mau atau jika bermaksud ya kan karena ryomen ini gabungan tata bahasa antara apa eryogo hata eryogo hata kemudian ditambahkan dengan emyon ya jadi bisa disatukan gitu jadi ryogo hamyon nah disingkat menjadi ryomen disingkat menjadi real. Jadi gabungan antara jika dan bermaksud. Jika bermaksud, gitu kan? Jika bermaksud, jika mau. Hada itu naik kendaraan. Hosannya itu jalur ya. Hosan itu artinya adalah jalur. 4. Jihacol artinya adalah subway atau kereta bawah tanah. Harus pergi ke arah titik-titik jika bermaksud naik jalur 4-nya subway. Oke, Yogiso Wensogoro Gaseo. Pergilah ke arah Wenco kiri dari sini. Yogiso dari sini. Oke, yang nomor 1 itu ada myot. Myot itu artinya berapa. Coba kita masukin ya. Harus pergi ke arah berapa? Nggak cocok. Nah, ke nomor 2, ke arah apa? Apa? Nggak cocok ya. Yang ketiga, musen yang apa? Ke arah yang apa? Biasanya untuk benda ya. Jadi bukan buat tempat gitu. Sementara kan kalau arah ini kan berarti mengacu pada tempat. Nah, yang paling empat, nomor 4 itu ada one. One itu one yang mana? Kalau mana kan odi. Nah, kalau yang mana kayak muat itu apa, musim itu yang mana atau yang apa atau yang seperti apa. Sementara kalau one ini yang mana, kalau odi mananya aja. Berarti yang paling cocok di sini adalah yang nomor 4 ya. Harus pergi ke arah yang mana, ke arah mana gitu kan, ke arah mana jika bermaksud naik jalur 4. Jadi yangnya ini sebenarnya boleh disebut, boleh enggak. Tapi konteksnya ketika ada kata yang mana, yang seperti apa, dia harus diikuti sama kata benda ya. Contohnya di sini ada cok arah. Jadi dia tidak bisa langsung menjadi keterangan, nggak bisa langsung menjadi kata objek ataupun subjek. Kayak muat itu kan dia bisa jadi objek ya. Muasel mogoyo kan langsung jadi objek. Tapi kalau musenal mogoyo salah. Musennya tidak bisa langsung ditempeli penanda objek ya. Jadi kalau musen itu harus diikuti sama kata benda yang lain. Misalkan eh, musen cegel ilgoyo membaca buku apa musen cegel ilgoyo. Jadi nggak bisa langsung musen ilgoyo salah, musen ilgoyo salah. Harus diikuti dengan kata benda. Kalau muosel ilgoyo bisa membaca apa. Jadi bedanya antara apa yang ini dan apa yang ini seperti itu. Ini juga sama one kalau yang biasa itu odi ya kan. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini jawabannya ada di nomor 4. Yang mana? Oke, harus pergi ke arah yang mana ya? Harus pergi ke arah mana ya jika bermaksud naik jalur 4 subway. Oke, pergilah ke arah kiri dari sini. Kita lanjut ke yang nomor 4. Binkane terogal gajah almajen gosol goresip sio. Oke, perintahnya di sini adalah goresip sio apa pilihlah, pilihlah. Sama ya kayak tadi nomor 3 yang paling tepat nih, paling almajen yang paling tepat yang akan masuk ke binkan bagian lumpang. Coba kita baca satu-satu dari belakang ya di sini. Jongli jonggon hasipsio. Jongli jonggon itu artinya adalah menata dan merapikan. Oke. Iri kenan huenan sayohan mau alrel jongli jonggon hasipsio. Menata dan merapikan. Berarti tatalah dan rapikanlah, gitu kan? Tata dan rapikanlah titik-titik-titik sayonghan yang sudah digunakan. Tatalah, rapikanlah titik-titik yang sudah digunakan. Huenen setelah nada selesai iri pekerjaan. Oke. Setelah selesai pekerjaan, tatalah dan rapikanlah titik-titik-titik yang sudah digunakan. Apa yang sudah digunakan kira-kira? 1. Monji. Monji artinya adalah debu. Oke, apakah debunya ditata? Salah ya. Yang kedua gonggu peralatan. Yang ketiga ada congsogi itu adalah alat bersih-bersih, alat penyedot debu ya, vacuum cleaner. Kemudian yang keempat musik artinya adalah makanan ya. Jadi yang paling cocok ya menata peralatan ya, menata peralatan setelah digunakan. Jadi nomor 4 jawabannya ada di nomor 2 Iwon.
Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ke soal nomor 5. 네. 다음 표지판이 있는 곳에서 반드시 지켜야 할 사항은 무엇입니까? 오ke. 무엇입니까? Apa sahang? Situasi kondisi 지켜야 hal yang harus 지켜, ditaati. Di sini ada 반드시. 반드시 itu bisa tentu saja atau kalau ketemu harus kita boleh lah kita artikan wajib. Kalau harus lagi kan harus-harus itu nggak enak. Apa situasi kondisi yang harus wajib ditaati doseso di tempat di go tempat inenen yang ita ada 표지판 papan rambut ham berikut harus apa yang harus wajib kita taati di tempat yang ada papan rambu berikut. Nah, di sini ada tulisan gemyon. Gemyon itu artinya dilarang merokok ya. Gemyon artinya dilarang merokok. Oke. Berarti rokok. Rokok itu apa? Tambe. Kita cari tambe berarti rokok. Di nomor berapa? Antara nomor 2 dan nomor 4. Coba kita lihat. Tambe를 팔면 안 됩니다. Oke. 안 됩니다. Ini di sini juga 안 됩니다 sama. Tidak boleh. Ya, emyon kata tata bahasanya ya, emyon 안 됩니다 artinya tidak boleh palda. Palda di sini jual. Ya, sebentar di sini piuda artinya menghisap. Oke, tidak boleh jual rokok. Di sini tidak boleh menghisap rokok. Jadi jawabannya yang mana? Benar, yang nomor 4. Oke, nah kalau nomor 1 artinya apa sih? Emsigel palmyon andemida tidak boleh menjual ya makanan. Yang kedua, damir palmyon andemida tidak boleh menjual rokok. Yang ketiga, emsigel mandelmyon andemida tidak boleh membuat makanan. Yang keempat, damberel piumyon andemida tidak boleh menghisap rokok atau tidak boleh merokok. Ya, bisa disingkat merokok. Jadi kalau sesuai dengan gambar, berarti jawabannya ada di nomor betul 4. Sabon. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada soal yang nomor 6. Oke, coba kita baca di sini. 다음 중 눈을 보호하는 보안경을 쓰십시오. 오ke, 라는 뜻이 표지판 어느 것입니까? Oke, di sebelah manakah 어느 yang mana? Yang manakah 표지판 papan rambu, 표지 ya rambu. Tet berarti bahwa ranen bahwa berarti bahwa sesipsio artinya apa? Pakailah. Huangyong kacamata pelindung. Nah, udah ketahuan ya kacamata pelindung. Kalau misalkan nggak tahu nih, di sini ada bohohanen yang bohohada melindungi melindungi nun. Nah, ini ada punya nun mata. Melindungi mata. Ya udah jawabannya nomor 1. Kalau nomor 2 ini apa sih? Ini kuitopke ya. Kuitopke. Kalau guimake itu yang penyumbat kayak yang bilang semua. Kemudian yang ini adalah anjono. Yang ini ada maske. Bang Jin maske mungkin bisa. Macam-macam maske kan luas juga. Oke, jadi udah ada clue-nya ya. Bu Anjong, kalau tidak tahu Bu Anjong berarti ada nun mata. Berarti yang melindungi mata. Ini kan nomor 1 jawabannya. Oke. Kita lanjutkan. Lanjutnya nomor 7. Hinkane Dorogal Gajang Almajin Gosol Gorosipsio. Pilihlah yang paling tepat. Yang paling ya, yang paling tepat yang akan masuk ke Binka. Kita baca. 편지를 보내려고 하는데 뭐뭐뭐뭐는 어디로 붙여요? 오케이. 편지를 보내려고 하는데 려고 하다 bermaksud apa? Punne mengirim. Bermaksud mengirim 편지 apa 편지 surat. Tentunya cuman karena menghubungkan ya. Jadi kayak beda aja. Bermaksud mengirim surat, mau enen, titik-titik enen. Oh, di mana? Bucoyo. Tulisannya ida ya, tapi dibacanya adalah bucida, bucoyo. Ini cuman dibacanya aja. Tapi tulisannya tetap butida, butyoyo gitu kan. Jadinya dibacanya menjadi bucoyo.
Ditempelkan di mana sih titik-titik-titiknya? Oke, 봉투얼은 척 위에 붙이면 돼요. 면 돼요. cukup, cukup, cukup dengan boleh, cukup dengan. 붙이다 tadi apa? Menempel ya, cukup tempel. Wiye di, wi apa wi atas ya, wi itu atas. Orencok itu kanan. Bongtu itu kan artinya luas ya. Bongtu itu artinya dia bungkus. Kalau untuk surat berarti ini jadinya amplop ya kan, bungkus itu bungkus. Kalau surat jadi amplop. Kalau kertas kalau buat kado berarti dia jadi kertas kado gitu kan. Kalau buat makanan dia bisa jadi kresek kayak gitu. Jadi bungtu itu artinya luas. Nah, karena di sini surat, maka bungtu di sini kita bisa artikan amplop. Oke. Cukup tempel di atas kanan amplopnya. Apa sih yang ditempel di atas kanan amplop? Ini kalau zaman sekarang agak-agak ini ya karena jarang banget yang kirim-kirim surat ya sekarang udah modern kan udah banyak yang pakai email atau cukup pakai aplikasi lain gitu kan, aplikasi komunikasi lain. Jadi udah jarang banget yang kirim-kiriman surat mungkin ya. Oke, kita lanjut yang nomor satu ada Sopyo. Sopyo itu artinya adalah cek ya, cek bank tuh kan. Cek bank kalau misalkan mau mencairkan uang bisa pakai cek gitu. Kemudian yang kedua ada CP, CP itu artinya uang kertas. Kemudian ada UPYO artinya adalah perangko. Yang keempat itu cegu kantor pos. Kira-kira apa yang ditempel di amplop? Nah, jawabannya nomor tiga. Sambon ya, UPYO. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada soal nomor 8. Oke, pertanyaannya adalah 이 사람은 오늘 저녁에 무엇을 하겠습니까? Akan melakukan apa 저녁 pada 저녁 petang ya, 저녁 itu petang, malam boleh 오늘 hari ini. Orang ini akan melakukan apa pada petang hari ini? Oke. 저는 오늘 아침에 집 안을 깨끗이 청소했습니다. saya 청소했습니다. Telah bersih-bersih kayak besi dengan bersih. Apa yang dibersihkan dengan bersih? Jip-an. Jip itu rumah, annya dalam ya, dalam rumah. Saya telah bersih-bersih dalam rumah gitu kan. Pada acim pagi onel hari ini, pada pagi hari ini. Berigo, lalu si jange gaso. Ini pergi ya, pergi ke mana? Sijang pasar. Lalu pergi ke pasar. So ini boleh kita artikan lalu. So lalu gogi와 야채를 샀습니다. 샀습니다. Kata dasarnya apa sih? Sada artinya membeli. Sudah membeli yace. Yace ini sayuran. Wah, dan gogi artinya adalah daging. Oke, saya pagi hari ini telah membersihkan dalam rumah dengan bersih. Lalu telah membeli sayuran dan daging. Lalu pergi ke pasar. Kemudian telah membeli sayuran dan daging. 점심 때 불고기와 잡채를 만들려고 합니다. 점심 때, T-nya saat, ketika 점심, siang, ya kan? Dari belakang mandel yogo hamnida artinya bermaksud. Bermaksud apa? Mandel membuat gitu. Bermaksud membuat capce. Capce artinya ya capce ya makanan Korea, salah satu makanan Korea. Nanti bisa di searching sendiri ya, googling capce bentukannya seperti apa. Dan bulgogi. Bulgogi juga salah satu makanan Korea, barbecue ya, barbeque-nya orang Korea. Oke. Ketika siang bermaksud membuat 잡채 dan bulgogi. 오늘 저녁에 고향 친구들을 집으로 초대했기 때문입니다. Kenapa dia melakukan itu semua? Di sini dijelaskan ki temun입니다. Karena 초대했다 telah mengundang. 초대하다 ini artinya adalah mengundang. Telah mengundang apa? Jibero ke jib rumah, telah mengundang ke rumah. Mengundang siapa sih dia? Cinggude, teman-teman. Cinggu itu teman, karena ada del bentuk jamak ya, jadi teman-teman. Teman-teman apa? Goyang kampung halaman. Onel conyoke pada petang. Conyok petang onel hari ini.
adalah karena telah mengundang ke rumah teman-teman kampung halaman petang hari ini. Jadi dia kenapa melakukan itu semua? Karena dia sudah mengundang teman kampung halamannya buat berkunjung ke rumahnya gitu. 친구들과 오랜만에 재밌게 놀겠습니다. Oke. Di sini 놀겠습니다 akan geta ya. Selain sepertinya bisa diartikan akan. Nolta bermain. Saya akan bermain 재미있게 dengan menyenangkan, dengan seru gitu kan. 재미있다, menarik, menyenangkan, seru, 재미있다. Bermain dengan seru, 오랜만에 setelah sekian lama, setelah sekian lama. Dengan 친구들 teman-teman. Saya akan bermain dengan seru setelah sekian lama dengan teman-teman. Oke. Coba clue-nya di sini jonyok ya. Berarti kita cari jonyok. Sebenarnya kalau mau ngerjain cepet tadi dari pertanyaan kita nggak usah baca semua sih ya. Kita cukup baca kata yang berkaitan. Nah, di sini kaitannya adalah jonyok. Tinggal kita cari onel jonyok ada di kata yang berapa ini kan? Onel jonyok. Oke, berarti dia jonyok nanti ngapain? Ya, akan di sini kan nolta bermain. Dia ngundang dan akan bermain dengan teman-teman. Oke, yang nomor satu si jange gamnida artinya pergi ke pasar. Pasarnya bukan di sore hari ya, tapi pergi ke pasarnya ada di acimnya kan, onel acim. Kemudian yang nomor dua cip anel congsohamnida membersihkan membersihkan cipaan dalam rumah ya, membersihkan rumah. Tadi juga di pagi ya, pagi. Kemudian yang nomor tiga 친구들과 놉니다. Bermain dengan teman. Ini kenapa 놉니다 sementara di sini nolta? Ya, nol ke sembilan. Ini kata dasarnya adalah nolta. Nah, karena bertemu dengan biap, real ini akan hilang gitu kan. Makanya menjadi 놉니다. Oke. Kemudian yang nomor empat, bulgogiwa 잡채를 만듭니다. Membuat bulgogi dan capce. Nah, itu dilakukan di siang hari. Jadi yang dilakukan di malam hari adalah yang nomor tiga. Ambon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 9. Oke, pertanyaannya, Isaraman orang ini jigem sekarang muasil hago isem nikah. Sedang goisem nikah sedang melakukan apa? Kuncinya adalah jigem. Berarti kita cari kata jigem. Nah, ada di sini kan. Jigeman 학교에서 한국말을 배우고 있습니다. Sedang mempelajari bahasa Korea di sekolah. Berarti kita cari yang bahasa Korea nomor 4. Oke, kalau yang nomor satu ada di mana? 음식을 팔고 있습니다. Sedang menjual makanan. Apakah ada? Nggak ada ya. Tapi dia bilang di sini. 그래서 한국말을 배운 후에는 한국에서 몽골 음식을 파는 직장을 하고 싶습니다. Ya dia bukan sedang tapi gosip semida. Dia ingin. Oke, jadi Greso jadi ini 한국말을 배운 후에는 setelah 배우다 apa mempelajari 한국말 bahasa Korea dari belakang gosip semida ingin apa? Siktang hada. Kalau siktang itu kan rumah makan ya, rumah makan atau kantin warung makan gitu kan. Tapi di belakangnya ada hada. Hada itu kan melakukan. Berarti dia melakukan rumah makan. Berarti dia membuka usaha rumah makan. Gitu ya. Ingin membuka usaha rumah makan. Menjalankan usaha rumah makan. Gitu kan. Hanenen yang hada. Pada kata dasarnya palda menjual. Karena ketemu nen jadi realnya tuh hilang ya. Yang menjual emsik makanan Mongol di Korea. Jadi dia bukan sedang berjualan tapi ingin berjualan makanan. Oke, kalau yang nomor dua di mana sih Cong Sorol Hago Istemida? Sedang bersih-bersih. Ini nggak ada sama sekali ya. Di kalimat tidak ada sama sekali nih. Cong Sorol Hago Istemida. Yang ketiga, Emsikal Mandel Go Istemida sedang Mandelda membuat emsik makanan. Ada ini. Kata emsik Mandela ada di sini ya di kalimat ini. Jonan emsik mandenen gosel aju joa hamida. Tapi beda arti ya kan. Kalau di sini sedang membuat makanan. Kalau di kalimat ini Jonan saya dari belakang Joa Hamnida menyukai Aju sangat menyukai mandenan gosok nengotnya membenarkan lalu mandelda membuat ya realnya hilang karena bertemuan jadi saya sangat menyukai membuat makanan jadi nggak sesuai. Oke, kemudian
sorry dini kan. Oke. Kemudian nomor 4 ada di tadi yang jelas. Oke, coba kita baca annyeonghaseyo, halo, J. Iraman, nama saya adalah Duruji ya, Duruji. Namanya Duruji. 저는 작년에 한국에 왔습니다. Saya telah datang ke Korea tahun lalu, 작년, tahun lalu. Oke, 지금은 sekarang 학교에서 한국말을 배우고 있습니다. sedang belajar bahasa Korea di sekolah. 저는 음식 만드는 것을 아주 좋아합니다. Saya sangat suka membuat makanan. 그래서 jadi 한국말을 배운 후에 한국에서 몽골 음식을 많은 직장을 하고 싶습니다. Jadi 한국말을 배운 후에는 setelah mempelajari bahasa Korea ingin menjalankan usaha rumah makan yang menjual makanannya. Oke, jadi dari bacaan ini yang dia lakukan sekarang adalah nomor 4 ya. 4. Jadi nomor 9 jawabannya adalah sabon. Oke, next kita lanjutkan ke yang nomor 10. Kiyoke derogal almajen maren goresipsio. Pilihlah mal itu artinya perkataan, almajen yang tepat. Pilihlah perkataan yang tepat, derogal yang akan masuk ke giok. Nah, kita cari yang giok ini. Apa kira-kira yang masuk ke giok? Berarti ini memang mau tidak mau kita harus membaca dulu ya kan. 한국말에는 높임말과 반말이 있습니다. Di 한국말 bahasa Korea 있습니다. Ada banmal. Banmal itu artinya bahasa kasar sih sebenarnya, bahasa yang dipotong. Banmal itu bahasa yang dipotong. Jadi kalau diartikan bisa bahasa kasar atau bahasa akrab gitu ya, bahasanya setengah gitu kan, karena setengah makanya kasar atau akrab boleh. Dan nophimal bahasa halus, bahasa sopan. Di dalam bahasa Korea, kan di dalam bahasa Korea terdapat atau ada bahasa akrab dan bahasa halus. Naiga manen saram hantenen, hante apa? Kepada saram orang manen yang banyak. Naiga umurnya berarti kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang banyak umurnya atau orang yang lebih tua. Nophimaru soya hamnida. Harus kata dasarnya apa sih? Sudah menggunakan. Harus menggunakan nophimal bahasa halus. 그래서 jadi oleh karena itu boleh ya. Hangguk saram hante는 di sini hante는 kepada orang Korea hangguk saram. Hante selain kepada boleh bagi ya, bagi orang Korea gitu, bagi orang Korea. 다른 사람이 뭐뭐뭐 를 아는 것이 아주 중요합니다. Jadi di sini 아주 중요합니다. 중요하다 ini artinya adalah penting. Penting, sangat penting untuk apa? Anan gosinya membedakan ini kata dasarnya adalah alda. Alda artinya mengetahui. Tahu. Oke, penting untuk tahu gitu kan, penting untuk tahu titik-titik orang saram kan dari yang lain. Jadi bagi orang Korea itu penting untuk mengetahui titik-titik orang lain. Oke, tadi sudah jelaskan di sini. Naiga manan saram hante kepada orang yang lebih tua berarti itu korelasinya dengan betul umur. Jadi penting untuk mengetahui umur orang lain karena kalau orangnya lebih tua itu harus pakai bahasa yang berbeda gitu kan. Jadi jawabannya nanti di nomor 4. Nomor 1 irem itu nama, nomor 2 hak itu sekolah, yang ketiga koh yang artinya adalah kampung halaman, kemudian yang keempat adalah nai umur. Jadi kalau sesuai dengan bacaan tadi jawabannya nomor 4. Nah, coba kita lanjutkan dulu di sini. 처음 만나는 사람한테도 보통 높임말을 써야 합니다. 처음 만나는 사람한테도, 한테 tadi selain bagi kepada ya, kepada saram orang yang mana ditemui pertama kali ada kata do juga. Kepada orang yang ditemui pertama kali juga, kan? Botung 높임말을 써야 합니다. Harus kata yang tadi sudah menggunakan nopimal bahasa halus ya, nopimal bahasa halus.
Mau bahasa halus, harus menggunakan bahasa halus, Botong biasanya. Kepada orang yang baru pertama kali temui juga, biasanya Botong harus menggunakan bahasa halus. Gereso, oleh karena itu jadi kil murel tena, kunggang, gunggung giguan dengan son opimaru sayonghamnida. Dari belakang, sayonghamnida menggunakan opima tadi ya bahasa halus. Kiguaneso di kiguan deng. Kiguan itu lembaga, lembaga, gunggung itu umum. Seperti, ini ada dengnya ya, seperti itu. Jadi menggunakan, oleh karena itu jadi menggunakan bahasa halus seperti di lembaga umum, nah atau T saat, saat apa? Kiril murel T. Kiril, nah ini kan tulisannya adalah muta, muta itu artinya adalah bertanya. Persamaannya apa? Ada yang tahu nggak? Muni kata. Muni, muta, muni kata artinya bertanya. Ketika bertanya gil jalan. Jadi, menggunakan bahasa halus seperti di lembaga umum atau saat menanyakan jalan. Tohan dan juga 회사에서 나보다 지위가 높은 사람한테도 높이 말을 써야 합니다. Oke. Jadi sini boleh dari belakang langsung. Ya hamnida harus so kata saya sudah menggunakan nopimal bahasa halus. Tuh juga hante tadi apa kepada saram orang nopen yang tinggi apanya ciwi jabatannya Buta daripada aku ya nah itu aku kalau Jo itu saya beda ya Jo sama itu beda Jo saya lebih sopan aku lebih netral harus menggunakan bahasa halus juga kepada orang yang tinggi jabatannya daripada aku saya so di perusahaan 반말을 나보다 나이가 적은 사람한테 씁니다. Dia bilang pakai hante kepada orang jogen yang kecil jokta jok yang jokta ya yang kecil naiga umurnya nabuda daripada aku jadi banmal itu pakai kepada orang yang kecil umurnya daripada aku lebih kecil umurnya lebih muda daripada kita 그렇지만 tetapi 나보다 나이가 많아도 친한 사람한테 형제한테는 반말을 써도 괜찮습니다. Dari belakang 괜찮습니다. 괜찮아. Tidak apa-apa. Sodo menggunakan menggunakan sudah banmal ya banmal bahasa akrab. 형제한테는 kepada 형제 itu saudara kandung saudara gitu ya saudara kandung. Nah atau saram hante kepada orang saram cinhan kata dasarnya apa sih cinhada artinya adalah akrab kepada orang yang akrab manado audonya meskipun mana banyak apanya yang banyak naida umurnya boda daripada akan tetapi kita nggak masalah sih nggak apa-apa sih kalau menggunakan banmal ini kepada saudara kandung atau orang yang sudah akrab meskipun umurnya lebih banyak tuh. Oke, ini tadi ya pembahasan soal ilgi dari tryout ke-25. Kita lanjutkan sekarang ke pembahasan deginya ya, pembahasan listeningnya. Oke, coba langsung kita mulai ke soal yang pertama. (1번) 점심을 먹습니다. 다시 들으십시오. 점심을 먹습니다. Oke, tadi perintahnya adalah Deren gosel gorosip sio, pilihlah apa yang didengar. Oke, tadi yang kita dengar apa sih? 점심을 먹습니다. Makan siang ya. Berarti jawabannya nomor berapa? Coba kalian lihat tuh. Ya, nomor 1 ya.
nomor 3 maksudnya. Ya, nomor 1 점심을 ada annya, itu artinya tidak, berarti tidak makan siang. Yang kedua, 점심을 먹었습니다, sudah makan siang. Yang ketiga, 점심을 먹습니다, makan siang. Yang keempat, 점심을 잘 먹겠습니다, saya akan makan siang dengan baik, gitu kan. Atau bisa diartikan, ya, saya akan menikmati makan siang dengan baik, melahap makanannya dengan baik, gitu. Biasanya kalau kita dikasih makanan sama orang ya, jadi itu mannernya seperti itu kalau di Korea. 잘 먹겠습니다, misalkan habis mau makan terus lihat makanan, kita mau makan yang 잘 먹겠습니다. Jadi kayak buat makasih ya sudah dihidangkan makanan ini, gitu. Saya akan makannya dengan lahap. Oke, berarti jawabannya nomor 3. Sambon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Deren gasal goresipsio. Pilihlah deren yang didengar. Pilihlah yang didengar. Oke, kita dengarkan dulu. 2번, 건물 밖으로 나가도 근처에는 공중전화가 없을 거예요. 다시 들으십시오. 건물 밖으로 나가도 근처에는 공중전화가 없을 거예요. Oke, tadi apa yang kita dengar? 건물 밖으로 나가도 근처에는 공중전화가 없을 거예요. Oke. 건물 밖으로 나가도. Nagada, pergi. Aodo artinya meskipun ya. Tuh, di sini artinya meskipun. Kalau do nempelnya sama kata benda, itu artinya juga pun gitu. Tapi kalau ada di sampingnya kata kerja, kata sifat, itu berarti artinya meskipun, walaupun. Naga keluar, meskipun keluar, bakero ke arah luar, ke sisi luar gitu. Meskipun keluar ya, kita cukup sebut sekali aja ya. Meskipun pergi keluar, konmul gedung ya, gedung. Meskipun pergi keluar gedung, 근처에는 di sekitar, 근처. Di 근처nya sekitar. Di sekitar 공중전화가 없을 거예요. Elgoyonya sepertinya ya, selain akan, elgoyo boleh kita artikan sepertinya, perkiraan sesuatu kan. Sepertinya opta tidak ada, apanya yang tidak ada, 공중전화. 전화 itu telepon, 공중nya umum. Sepertinya tidak ada telepon umum. Oke. Berarti tadi yang kita dengar, ya di sini udah di highlight nih warna kuning ya. Nomor berapa? 공중전화. Yang nomor 4 ya. Nomor 1, 휴대전화 itu telepon genggam ya. Ini kurang agak kurang ternyata. Jadi ini telepon genggam atau handphone ya. Handphone, kemudian yang nomor 2 공중전화 실내 itu biliknya ya kan, ruangnya, biliknya gitu. Yang ketiga 휴대폰 itu handphone, sama ya, 휴대전화, 휴대폰 ini cuman istilahnya. Jadi telepon genggam, ini handphone gitu sama. Yang keempat, 공중전화 artinya adalah telepon umum. Jadi jawabannya nomor 4. Oke, next. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. 다음을 듣고 그림을 알맞은 답을 고르십시오. Pilihlah 답. 답 itu jawaban. 알맞은 yang tepat pada gambar berikut. Oke. 이 사람은 무엇으로 부산에 가려고 합니까? Pertanyaannya seperti itu. Oke, bermaksud kata pergi ke Busan. Muasero, eronya dengan, muat apa. Orang ini bermaksud pergi ke Busan dengan apa. Ini kan Busaneng ya. Busaneng bukan tren, ya tren to Busan sih memang. Tren to Busan. Oke. Kita dengarkan dulu coba pilihannya. Kalau dilihat dari gambar ya pakai kereta ya. Coba kita dengarkan dulu. 3번, 이 사람은 무엇으로 부산에 가려고 합니까? 1번 택시로 가려고 합니다. 2번 기차로 가려고 합니다. 3번 비행기로 가려고 합니다. 4번 고속버스로 가려고 합니다.
다시 들으십시오. Kenapa? 이 사람은 무엇으로 부산에 가려고 합니까? 1번 택시로 가려고 합니다. 2번 기차로 가려고 합니다. 3번 비행기로 가려고 합니다. 4번 고속버스로 가려고 합니다. Coba pilihannya semuanya adalah Ryogo Hamnida. Ryogo Hamnida di sini artinya adalah Ryogo bermaksud ya, Ryogo bermaksud kada pergi, bermaksud pergi. Ryogo Hamnida di sini bermaksud kada pergi. Teksiro dengan teksi. Ini juga sama. Karyoko Hamnida bermaksud pergi. Karyoko Hamnida bermaksud pergi juga. Karyoko Hamnida bermaksud pergi. Cuman yang membedakan adalah depannya. Yang pertama ini dengan taksi dengan teksi. Kicharo dengan kicha, kereta api. Bihenggiro dengan pesawat. Gosok bosero dengan gosok bose, bus ekspres. Ya kan, gosok itu kan artinya ekspres. Oke, coba. Ya, pergi dengan taksi bermaksud pergi dengan taksi, bermaksud pergi dengan kereta api, bermaksud pergi dengan pesawat. Kemudian yang keempat bermaksud pergi dengan bus cepat atau bus ekspres. Kalau dari gambar jawabannya ada di nomor 2 ya, pergi dengan kereta api. Kita lanjut soal ke nomor 4 ya, keempat. Sama kayak tadi ya, mendengarkan apa saja pilihannya. Kita lihat gambarnya. Isaraman orang ini jigem sekarang muasalham nikah melakukan apa? Orang ini sekarang ngapain? Dia lagi ngapain itu? Nonton televisi. Nonton televisi berarti televisional pomnida gitu kan? Berarti kita dengarkan manakah pilihan yang pakai televisional pomnida. Oke, kita dengarkan dulu. 4번, 이 사람은 지금 무엇을 합니까? 1번. 집에서 라디오를 듣고 있습니다. 2번. 극장에서 영화를 보고 있습니다. 3번. 도서관에서 책을 빌리고 있습니다. 4번. 집에서 텔레비전을 보고 있습니다. Oke, tadi televisional poda ada di nomor 4 ya. Coba kita dengarkan sekali lagi. 다시 들으십시오. 이 사람은 지금 무엇을 합니까? 1번. 집에서 라디오를 듣고 있습니다. 2번. 극장에서 영화를 보고 있습니다. 3번. 도서관에서 책을 빌리고 있습니다. 4번. 집에서 텔레비전을 보고 있습니다. Oke. Nomor 1, 집에서 라디오를 듣고 있습니다. Semuanya pakai go 있습니다, sedang ya. 1, sedang mendengarkan radio di rumah. Yang kedua, sedang menonton film di bioskop ya. Gekjang itu bioskop, Yonghwanya film. Kemudian nomor 3, 도서관에서 책을 빌리고 있습니다. Sedang 빌리다 meminjam ya buku di perpustakaan. Yang keempat, sedang menonton televisi di rumah. Jadi kalau sesuai dengan gambar jawabannya di nomor 4 ya, Sabon. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ke soal yang nomor 5. Oke, perintahnya adalah 다음은 보기입니다. Oke, ini contohnya. perintahnya 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 고르는 문제입니다. adalah 문제 soal 고르는 yang 고르다 mencari jawaban yang tepat dengan mendengarkan pertanyaan. Oke, kita dengarkan apa pertanyaannya di nomor 5 ini. 5번, 저는 기분이 안 좋을 때 음악을 들어요. 누워서 눈을 감고 음악을 들으면 마음이 편안해져요. Oke, tadi dia bilang apa? Kita dengarkan lagi. 다시 들으십시오. 저는 기분이 안 좋을 때 음악을 들어요.
누워서 눈을 감고 음악을 들으면 마음이 편안해져요. 저는 기분이 안 좋을 때, saya 기분이 안 좋을 때 ketika an 좋다, tidak 좋다, baik, tidak enak, hatinya, gibun, perasaan. Ketika saya tidak enak perasaannya atau tidak enak hatinya, emagel deroyo mendengarkan emak musik ya. Jadi udah ada clue-nya, udah di highlight. Kuncinya mendengarkan musik ya, di antara empat ini yang mendengarkan musik cuman yang nomor 2 kan. Oke. Kemudian 누워서 눈을 감고 음악을 들으면 마음이 편안해져요. 눈을 감고 누워서 berbaring lalu nuwoso ya berbaring atau untuk kalian kaum rebahan ya ini bahasa Koreanya nukta ya nukta itu artinya berbaring atau boleh kita artikan rebahan. Rebahan gitu kan berbaring lalu nunel gamta menutup menutup mata kemudian emagel deremyon, emagel deta, ya detanya dikit berubah jadi real kan, bertemu dengan jika mendengarkan musik dengan menutupkan mata setelah berbaring gitu kan, maemi hatinya, pyonan hejoyo, pyonan hati itu nyaman, enak, lega gitu ya, lega, nyaman, bisa. Perasaannya, hatinya, pionan hatinya nyaman atau lega. Oke, nomor 5 jawabannya 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Masih sama ya perintahnya mendengarkan lalu mencari gambar yang tepat. Oke, kita dengarkan dulu. 6번. 저는 음식 만드는 것을 좋아합니다. 지금도 음식을 만들고 있습니다. 오늘은 맛있는 생선 요리를 하려고 합니다. Ngomong apa dia? Coba kita dengarkan lagi. 다시 들으십시오. 저는 음식 만드는 것을 좋아합니다. 지금도 음식을 만들고 있습니다. 오늘은 맛있는 생선 요리를 하려고 합니다. Oke. Perempuannya berkata, 저는 음식 만드는 것을 좋아합니다. 저는 saya 음식을 만드는 것을 좋아합니다. Suka, 좋아합니다, suka. 만드는 거, membuat 음식 makanan. Saya suka membuat makanan. 지금도, sekarang pun, tuh juga pun. 음식을 만들고 있습니다. Sedang membuat makanan. Yang mana sih yang membuat makanan? Nah, nomor 1 ya. Membuat makanan. 오늘은 hari ini 맛있는 생선 요리를 하려고 합니다. Bermaksud dari tadi 하려고 합니다 keluar terus ya artinya bermaksud. Jadi 하려고 하다 itu menunjukkan niat, tekad gitu kan. Bermaksud 요리를 하다 memasak 생선 ikan. Masinan yang enak. Hari ini bermaksud memasak ikan yang enak. Jadi jawabannya nomor 1 ya. Oke, next kita ke soal nomor 7. Ya, perintahnya adalah 질문을 듣고 dengarkan 질문 pertanyaan lalu almazun 대답을 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban almazun yang tepat. Dengarkan pertanyaan lalu pilihlah jawaban yang tepat. Oke, kita dengarkan dulu pertanyaan yang seperti apa. 7번. 이 구두 좀 신어봐도 돼요? 다시 들으십시오. 이 구두 좀 신어봐도 돼요? Oke, dia bilang apa sih? Ikuto 좀 신어봐도 돼요. Oke, 도 돼요 artinya bolehkah? Bolehkah? 신어봐. Aoboda. Ingat ya, di sini ada tata bahasa aoboda. Aoboda artinya mencoba.
bolehkah dodoyo bolehkah mencoba sinta kata dasarnya ya sinta artinya adalah memakai. Bolehkah mencoba memakai jomnya karena dia meminta kan pakai dodoyo bolehkah meminta izin maka pakai jom biar lebih halus lagi kalimatnya. Kan nggak mungkin kan mencoba sedikit aja kan nggak mungkin gitu kan. Jadi cuma buat memperhalus. Nah, bolehkah saya mencoba memakai kudu sepatu ini sepatu. Oke, coba nomor satu nih jom basoyo. Oke, cum sedikit ya sudah melihat kalau ini ya karena dia tidak diikuti dengan depan coba di sini. Kalau aoboda ini kan dia mengikuti kata kerja dan kata kerjanya nanti akan berubah ekornya jadi ini kan sesuai dengan aonnya ini. Jadi kalau ini benar salah ya. Jadi jawabannya bukan nomor satu. Yang nomor dua nih sinobo seo. Kalau aoboda tadi mencoba kalau ditambah dengan seo berarti cobalah. Cobalah sino pakai. Oke. Yang nomor apa namanya? Oh, ini boleh disadarkan. Oh ya, sudah mencobanya atau ya sudah melihat sedikit ya. Jadi antara dua karena di sini harusnya kalau mau sudah mencoba tuh hebaso ya. Ini mungkin salah mengerti ini aja. Jadi ya sudah melihatnya sedikit. Tapi kalau mau sudah mencobanya nih jom hebasoyo gitu ya. Hebasoyo gitu. Jadi artikan sudah mencobanya, sudah melakukannya. Kemudian yang nomor dua, ya silakan coba atau cobalah. Yang ketiga, dodoyo boleh mencoba, pakai, boleh memakai gitu kan. Yang ketiga, yang keempat, nih cigo dorilkeo. Ao dorilkeo, elkeo akan, ao derida itu sama kayak ao juga, mekan, melakukan untuk orang lain, tapi lebih sopan lagi ya ao derida. Nah, ciptanya kan memotret ya. Berarti akan memotretkan. Oh ya, saya akan memotretkan atau akan saya fotokan. Nah, kalau dari pertanyaannya yang paling tepat ada di nomor dua ya. Ya, silakan dicoba. Ya, cobalah pakai gitu kan. Silakan dicoba pakai atau cobalah pakai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 8. Sama, ada pertanyaan lalu kita pilih jawaban yang tepat untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Kita dengar dulu pertanyaannya. 8번, 이 봉투가 좀 작은데 더 큰 것은 없어요? Sekali lagi. 다시 들으십시오. 이 봉투가 좀 작은데 더 큰 것은 없어요? Oke, i bongsuga. Bongtu tadi udah dibahas di depan ya. Bongtu itu bungkus, kantong, boleh. Tergantung apa sih yang dibungkus, apa yang dikantongin gitu kan. Bungkus atau kantong ini cum sedikit. Dari tadi cum juga keluar terus ya. Sedikit cagende atau agak data kecil. Kantong ini sedikit kecil, intinya apa namanya koma aja gitu ya untuk koma aja. Kengosen opsoyo tidak adakah opsoyo kengosen got benda kan yang besar, yang lebih besar. Tidak adakah yang lebih besar apanya? Bongtunya, kantongnya. Tidak adakah kantong yang lebih besar? Oke, nomor satu nih. Kegiga datalayo. Ya, kegi itu artinya ukuran, size ya. Ukuran semua dalayo kata dasarnya dalayo itu adalah dari artinya adalah berbeda. Oke. Ya ukurannya beda semua gitu semuanya berbeda. Yang nomor dua nih toja genggoto isoyo. Oh iya toh lebih jakta kecil. Ya, gotnya itu kan maksudnya benda ya. Tuh juga isoyo. Ada juga yang lebih kecil. Yang ketiga nih ya kege itu 제일 paling 큰 거예요. Besar. Go-nya dari got ya benda gitu. Oh itu benda yang paling besar. Maksudnya kantong yang paling besar. Oh itu yang paling besar. Kemudian yang nomor 4 nih 봉투 안에 안 들어가요. Ya, 들어가요 itu artinya kan masuk. Annya tidak ya tidak masuk. Tidak masuk ke yang di sini adalah dalamnya tidak masuk ke dalam bungtu kantong.
Oke, tidak masuk ke dalam kantong. Gitu. Nah, kalau dari pertanyaannya, adakah benda yang lebih besar? Oh iya, oh iya, ada juga yang sorry. Bentar. Ya karena dia pertanyaannya pakai opsi ya. Tidak adakah yang lebih besar? Iya, tidak ada gitu kan. Nih-nya itu mengiyakan. Mengiyakan pertanyaannya apakah tidak ada? Oh iya, tidak ada. Itu yang paling besar. Jadi jawabannya yang nomor 3, Sambon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Oke, nomor 9. Iya, giral tetko cilmunnya almajun dedabel goresipsiu. Pilihlah tetap. Tetap apa jawaban almajun yang tepat ya, yang tepat. Cilmune pada pertanyaan go dengan mendengar iya cerita. Oke, ceritanya apa? Kita dengarkan dulu. Nah, perintahnya di sini deren yang gua gaten gosel, berarti yang sama. Kita dengarkan dulu. 9번, 이크롬 씨 회사에는 직원이 모두 몇 명이에요? 모두 6명이에요. 우즈베키스탄 사람이 많아요? 아니요. 저만 우즈베키스탄 사람이고 모두 중국 사람이에요. Kita dengar sekali lagi. 다시 들으십시오. Simak aja. Bisa. 이크롬 씨 회사에는 직원이 모두 몇 명이에요? 모두 6명이에요. 우즈베키스탄 사람이 많아요? 아니요. 저만 우즈베키스탄 사람이고 모두 중국 사람이에요. Oke, kita disuruh mencari yang sama. Nah, kalau cari yang sama ya kita baca ininya dulu, tinggal disesuaikan nanti. Namjanan jungguk saram imnida. Laki-laki jungguk saram imnida adalah orang Cina. Adalah orang Cina. Laki-laki orang Cina. Apakah dia orang Cina? Tadi si laki-laki bilang di kalimat tadi, Joman. Hanya saya, Uzbekistan Saram. Ya, orang Uzbekistan. Berarti dia bukan orang Cina. Berarti nomor 1 salah. Yang nomor 2, du saraman kedua orang gaten wesaeso ilhamnida. Bekerja di perusahaan yang sama. Kalau mereka bekerja di perusahaan yang sama, si perempuan tidak akan bertanya seperti ini. Ikrom si wesaenan di perusahaan saudara Ikrom, cikwoni pegawainya modu semua myong berapa orang. Kalau dia kerjanya di tempat yang sama kan pasti tahu ya di perusahaan itu ada berapa orang. Jadi yang nomor 2 ini jelas salah ya. Yang tidak bekerja di perusahaan yang sama. Nomor 3, namjae wesa cikwonan, pegawai perusahaannya laki-laki modu. Semua yosot myong ini dan ini di kalimat ini modu yosot myong iyeyo. Semua adalah yosot myong 6 orang. Berarti sesuai ya. Oke, yang keempat, namjae wesaenan di perusahaan laki-laki jungguk saraman isem nida. Ada hanya orang Cina. Berarti hanya ada orang Cina. Di perusahaan laki-laki hanya ada orang Cina. Padahal enggak ya. Tadi si laki-lakinya adalah orang Uzbekistan. Berarti nomor 4 salah. Jawabannya nomor 3 salah. Nah, ini tadi ceweknya juga nanya, Uzbekistan Sarami mana yo? Apakah banyak orang Uzbekistan? Oh, enggak. Hanya saya yang orang Uzbekistan dan yang lainnya semuanya adalah orang China. Jadi jawabannya sama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, ke soal yang nomor 10. Oke, pertanyaannya adalah iya tetko cilmune almajun tedabel gorsipsi. Pilihlah jawaban yang paling tepat, yang tepat ya, nggak ada palingnya. Yang tepat pada pertanyaan dengan mendengarkan cerita. Oke. Pertanyaannya Dusaraman kedua orang Ibonju mare muasal hagis senika akan melakukan apa pada akhir pekan kali ini. Kedua orang akan melakukan apa pada akhir pekan kali ini. Kuncinya di sini ya, Ibonju mare.
Berarti nanti kita fokus dengarkan Ibon Jumare ngapain. Kita dengarkan dulu. 10번. 저는 주말에 경기도에 있는 안산에 자주 가요. 안산에 외국인들이 많이 살지요? 네. 그래서 여러 나라의 음식을 맛볼 수 있는 식당이 많아요. 저는 고향 친구들하고 같이 파키스탄 식당에 자주 가요. 이번 토요일에도 가려고 하는데 인다 씨도 같이 가시겠어요? 네, 좋아요. 같이 가요. Oke, kita dengarkan sekali lagi sambil disimak di papannya ya. 다시 들으십시오. 저는 주말에 경기도에 있는 안산에 자주 가요. 안산에 외국인들이 많이 살지요? 네. 그래서 여러 나라의 음식을 맛볼 수 있는 식당이 많아요. 저는 고향 친구들하고 같이 파키스탄 식당에 자주 가요. 이번 토요일에도 가려고 하는데 인다 씨도 같이 가시겠어요? 네, 좋아요. 같이 가요. Oke, tadi Ibon Jumare ngapain? Kita udah fokus kan? Ibon Jumare ngapain? Ibon Jumal itu harinya apa sih? Hari Sabtu dan Minggu ya. Sabtu itu Toyoil, hari Minggu itu Iryoil. Berarti kita bisa cari Ibon Jumal, bisa Ibon Toyoil, atau bisa Ibon Iryoil. Nah, di sini ada kata nih. Nih, Ibon Toyoire. Ya, ngapain? Garyogo. Pergi. Bermaksud pergi kemana? Ternyata di kalimat depannya. 저는 고향 친구하고 같이 파키스탄 식당에 자주 가요. Pergi ke rumah makan Pakistan. Berarti kita cari Pakistan 식당 di nomor berapa nih? Nih nomor 2 ya. Pakistan 식당에 가겠습니다. Akan pergi ke 식당 rumah makan Pakistan. Oke, coba kita artikan dulu di sini. 저는 saya 주말에 di akhir pekan 경기도에 있는 안산에 자주 가요. Saya gitu kan, dan saya 주말에 경기도에 있는 안산에 자주 가요. Sering pergi kemana? Ke Ansan. Yang ada di Gyeonggi-do. Itu artinya provinsi. Provinsi apa? Gyeonggi. Provinsi Gyeonggi itu yang ada di sekitar Seoul gitu ya. Biasanya di situ banyak pabrik, makanya banyak orang asing gitu. Ansan에 외국인들이 많이 살죠. Ansan에 di kota Ansan. Nah, Ansan ini kan kota. 외국인들이 orang-orang asing. Mani banyak saljo tinggal. Di Ansan banyak orang asing yang tinggal kan. Oke. 네, 야, 그래서 oleh karena itu jadi 여러 나라의 음식을 맛볼 수 있는 식당이 많아요. Jadi dari sini manayo banyak siktang rumah makan matbol suinen yang suita bisa yang bisa matboda. Ini kata dasarnya harus nih ya. Matboda itu artinya mencicipi. Mencicipi. Bisa mencicipi emsik makanan yoro nara, naranya negara, yoronya berbagai negara. Bisa banyak rumah makan untuk yang bisa mencicipi makanan dari berbagai macam negara. 저는 고향 친구들한테도 같이 파키스탄 식당에 자주 가요. Saya 같이 bersama hago dengan 친구들 teman-teman goyang kampung halaman Pakistan 식당에 자주 가요. Gayonya pergi, jajunya apa? Sering pergi kemana? Siktange ke rumah makan Pakistan. Ibon Toyoiredo, ya, pada hari Sabtu kali ini to juga karyogo hanende. Ryogo hata artinya apa? Bermaksud kata pergi. Hari Sabtu kali ini juga bermaksud pergi. Indah Shido, saudara Indah juga gaji gesoyo, maukah pergi? Gesoyo menawarkan, akankah, maukah? Kada pergi bersama. Nih joayo gaji gayo. Nah,
Dari situ berarti kita bisa menyimpulkan ya jawabannya di nomor 2. Kalau nomor 1 artinya apa? Pakistan gage semida akan pergi ke Pakistan. Yang kedua, Pakistan Jeptange gage semida akan pergi ke rumah makan Pakistan. Kemudian yang nomor 3, Pakistan emsigel mandelges semida akan membuat mandelges, mandelgeta membuat makanan Pakistan. Kemudian yang nomor 4, Jibel Guharo ansane gage semida akan pergi, gage semida akan pergi ansane ke ansan guharo, ronya untuk guhada. Guhada tadi yang mencari jib rumah, akan pergi ke ansan untuk mencari rumah. Jadi kalau sesuai yang kita dengarkan jawabannya ada di nomor 2, Ibu. Oke, itu tadi pembahasan tryout ke-25 Bina Insani. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Hameto Boseo, Dameto Bayo, Yorobun, Gamsamnida.